Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menyertai kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang membantu kami dalam mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu dengan hamba-Mu ini Tuhan, yang akan berkhotbah, kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam perantara anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nats bacaan khotbah kita yang terambil pada hari ini yaitu dari Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Dengan judul perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50 ini berisikan yaitu sebuah ungkapan kasih seorang perempuan berdosa kepada Yesus Kristus, di mana ungkapan kasihnya ini ialah merupakan sebuah ucapan terima kasih atau ungkapan terima kasihnya kepada Yesus Kristus, yang mana ia pada sebelumnya telah mendengar dan menerima Injil yang daripada Yesus. Karena Yesus merupakan kasih itu sendiri, seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b, bahwasan dikatakan kasih itu adalah Allah. Dan Yesus telah lebih dahulu mengasihi perempuan berdosa itu, maka perempuan itu pun mengadakan kasih kepada Yesus, yaitu dengan mengasihi Yesus dengan sungguh, seperti yang ia lakukan dalam ayat 38, yaitu dengan membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, serta membasahi kaki Yesus dengan minyak wangi yang telah ia beli. Dan hal ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Dan kasih ini juga tidak hanya melalui ucapan saja, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan ataupun perbuatan, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, bahwasannya kasih dibuktikan oleh tindakan atau perbuatan, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini, yaitu dengan datang kepada Yesus dan ia melakukan seperti halnya di dalam ayat 38, yaitu dengan membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, beserta meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Ini merupakan bukti kasih yang begitu dalam dari perempuan berdosa ini. Sama juga halnya dengan bukti kasih Allah kepada kita, yaitu ia telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita memperoleh pengampunan yang daripadanya, sebagaimana yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Dalam hal itulah kasih menjadi nyata, tidak hanya melalui ucapan saja. Dan
Kasih ini bukanlah sebab, tetapi akibat. Seperti yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Karena kasih kita memperoleh pengampunan. Begitu juga dengan perempuan berdosa ini, ia telah lebih dahulu menerima kasih dari Yesus, maka ia pun sangat menghormati dan menunjukkan kasih kepada Yesus. Nah, aplikasi yang ataupun refleksi yang dapat kita ambil dari bacaan Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50 ini ialah di mana kita lihat pada zaman sekarang ini kasih sudah dianggap tidak penting lagi. Manusia hanya memikirkan keegoisannya saja. Contohnya saja pada masa-masa sekarang ini, yaitu masa mewabahnya virus corona. Khususnya di negara kita. Contoh kecil saja misalnya masker. Masker bukannya dibagi-bagikan, tetapi malah dijual lebih mahal ataupun para penjual masker memberikan harga yang melonjak. Jadi hanya yang mampu saja yang dapat membeli, tetapi yang tidak mampu tidak dapat membeli. Maka dari itu seharusnya yang mereka lakukan adalah dengan membagi-bagikan masker agar sesamanya itu tidak terjangkit oleh wabah virus corona tersebut. Tetapi berbeda dengan hal yang kita inginkan. Dan juga contoh yang paling mengerikan yang pernah saya dengar, yaitu di Korea Utara, seorang tentara yang terkena virus corona ini ditembak mati. Seharusnya jika ada sesama kita yang terkena virus corona ini, seharusnya kita mencari jalan keluar untuk bagaimana cara pengobatannya, bukan untuk membunuhnya. Sekian, terima kasih, amin.